Jumpa lagi di Opini Budiman. Apakah Anda sudah membaca rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Jika belum, sebaiknya Anda membaca, karena jangan-jangan Anda bisa terkena dari pasal-pasal yang ada di RKUHP itu. Jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas menunjukkan 89,3% responden yang tidak mengetahui bahwa rancangan KUHP itu akan segera disahkan pada bulan Agustus tahun ini. Artinya dari 10 orang yang ditanya oleh Litbang Kompas, 9 orang mengatakan nggak tahu isinya apa. Hanya ada satu orang yang mengatakan tahu. Jajak pendapat itu dilakukan pada 25-28 Juni 2022. Tingkat pemahaman publik yang mengetahui bahwa RKUHP akan disahkan ini adalah sesuatu yang mencemaskan sekaligus mengkhawatirkan. Meskipun pihak pemerintah, baik DPR maupun Kementerian Hukum dan HAM, mengatakan sudah berulang kali melakukan sosialisasi ke kampus-kampus, sidang-sidang di DPR juga dinyatakan terbuka. Tapi faktanya hasil jajak pendapat dari 10 orang hanya 1 orang yang mengaku tahu soal RUU KUHP itu. Ini sebetulnya agak membahayakan karena yang bakal terjerat dalam rancangan KUHP kalau nanti disahkan adalah kita semua, Anda semua. Sebaiknya Anda membaca sebetulnya draft RUU KUHP itu. RUU KUHP sebenarnya akan disahkan pada September 2019. Tapi tanpa diduga gelombang unjuk rasa pada tahun itu memutuskan dan mendorong Presiden Jokowi untuk mengurungkan, untuk menunda atau meninjau kembali rancangan KUHP yang memang penuh dengan kontroversi. Kini pada bulan Juli 2022, rancangan KUHP yang sudah diprotes publik itu kemudian diajukan kembali oleh pemerintah ke DPR untuk segera disahkan menggunakan mekanisme carry over atau mekanisme luncuran, artinya sebuah undang-undang yang tidak sempat diselesaikan pada sebuah masa periode DPR kemudian diajukan lagi, itu menggunakan mekanisme carry over atau mekanisme luncuran. Secara teoretik itu bisa diperdebatkan, tetapi masalahnya apakah ada legitimasi politik bagi anggota DPR sekarang yang tidak ikut membahas pasal-pasal yang sudah disepakati oleh DPR yang lalu. Itu yang jadi problem dan menjadi diskusi publik. Dari jajak pendapat Kompas itu, 70,7% merasa masih ada pasal yang mengganjal. 70,7% masih ada pasal yang mengganjal. 12% mengatakan nggak pernah dilibatkan dan nggak pernah tahu. 78% merujuk kepada sejarah historis ketika RUU KUHP ditolak sehingga mereka juga kemudian menolak. Sedang bagi mereka yang setuju RKUHP disahkan 43,4%. Mereka yakin bahwa draft pasal RUU KUHP itu tidak bermasalah. 33,3% merasa KUHP itu memang sudah usang. Memang KUHP yang kita miliki sekarang adalah KUHP peninggalan kolonial, sehingga sangatlah wajar kalau kemudian ada pembaruan hukum nasional dengan membuat KUHP nasional. Itu tercermin dari 33,3% dari responden. 11,7% responden punya asumsi bahwa KUHP ini akan memperbaiki kehidupan masyarakat. KUHP itu yang harus dipahami adalah akan menyentuh setiap orang. Karena dalam setiap pasal muncul siapapun orang, setiap orang, barang siapa. Artinya siapapun bakal terkena dengan pasal-pasal yang ada sedang disusun oleh pemerintah dan DPR. Keberatan publik inilah yang seharusnya didengar baik oleh pemerintah, baik oleh Presiden Jokowi, baik oleh anggota DPR maupun oleh DPR itu sendiri. Karena dari sejumlah bacaan, dari sejumlah kelompok-kelompok masyarakat sipil, ada potensi bahwa rancangan KUHP ini bisa membungkam demokrasi, bisa mengancam kebebasan sipil, dan juga bisa memberikan ruang masuknya negara dalam kehidupan privat dari warga negaranya. Itu yang perlu menjadi perhatian.
poin-poin keberatan itu harus didialogkan, bukan hanya sekedar disosialisasikan. Keberatan-keberatan dari masyarakat sipil terhadap ancaman terhadap kebebasan sipil, ancaman terhadap masuknya penetrasinya unsur negara dalam kehidupan privat, ancaman terhadap potensi berbahayanya kebebasan pers harus ikut didengar. Tidak boleh hanya disekedar dengan jawaban yang tidak puas silakan menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Sejumlah pasal misalnya yang dipersoalkan sampai sekarang adalah pasal soal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden yang ada di pasal 218. Pasal penghinaan terhadap pemerintah dan kekuasaan umum. Pasal soal penghasutan dan kekuasaan umum dan penguasa umum. Dan pasal soal penghinaan peradilan dan pasal-pasal soal hukum adat. Kita coba lihat pasal-pasal soal penghinaan presiden dan wakil presiden. Jika dirujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006, pasal-pasal itu sudah dinyatakan tidak konstitusional. Pasal-pasal itu sudah dianggap oleh Ketua MK pada waktu itu Jimli Asidiki sudah bertentangan dengan konstitusi. Pertanyaannya kemudian mengapa pasal yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi kemudian dihidupkan lagi meskipun sekarang menggunakan upaya delik aduan, artinya kekuasaan umum presiden wakil presiden yang merasa terhina kemudian harus melaporkan kepada kepolisian. Itulah salah satu hal yang kemudian harus didiskusikan, membedakan antara penghinaan presiden dan wakil presiden dengan kritik, dengan pernyataan politik yang dilakukan oleh warga negara. Ada juga pasal-pasal yang menyangkut soal menghina kekuasaan umum yang didefinisikan cukup luas, termasuk kepada DPR, kepada DPD, kepada kepolisian, kepada kejaksaan, kepada pemerintah daerah, itu dianggap sebagai kena pasal yang bisa dikonstruksikan menghina kekuasaan umum. Nah, masalahnya kemudian adalah seandainya ada berbagai lembaga-lembaga survei yang menyebutkan bahwa DPR adalah lembaga terkorup, apakah kemudian itu juga bisa dianggap sebagai menghina kekuasaan umum, yakni DPR? Bagaimana membedakan antara sebuah kritik menjadi penghinaan, sebuah pernyataan politik menjadi sebuah penghinaan? Ini adalah problem-problem yang harus terus kemudian didialogkan dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil, agar masyarakat sipil pun kemudian merasa didengar, merasa diajak bicara, karena KUHP bukan hanya bakal menyentuh para elit politik, tapi masyarakat kebanyakan. Apakah itu pasal-pasal yang mengacu kepada civil liberties, kebebasan sipil, kepada kemerdekaan berpendapat, atau pasal-pasal yang juga menyangkut soal hal-hal yang menyangkut hak privat, misalnya soal perzinahan, soal kumpul kebo, soal orang yang mempunyai kekuatan santet, dan lain sebagainya. Banyak hal yang kemudian masih harus didiskusikan, termasuk juga soal demonstrasi yang kemudian dalam undang-undang sebelumnya dikatakan sebagai harus melaporkan, memberitahukan, kemudian sehingga kalau tidak melaporkan menjadi ada ancaman pidana. Hal-hal yang seperti inilah yang kemudian harus betul-betul didialogkan agar KUHP betul-betul menjadi bukan hanya milik elit politik, menjadi milik anggota DPR, tapi milik bangsa ini. Sangat wajar. Sejak saya menjadi wartawan, sejak Menteri Kehakiman Ismail Saleh, dan kemudian berganti Menteri Kehakiman, salah satu obsesi dari Menteri Kehakiman adalah bagaimana kita bisa mempunyai KUHP yang bersifat nasional, yang dibangun dan digali dari hukum-hukum yang ada di Indonesia. Problemnya adalah bagaimana kemudian publik dilibatkan, bagaimana publik kemudian diajak, karena pada saat-saat sekarang justru representasi DPR, representasi dari partai politik sebagai representasi dari rakyat justru diragukan. Menurut berdasarkan berbagai survei, tingkat kepercayaan publik pada partai politik dan pada DPR dalam posisi yang sangat rendah. Sehingga bukalah ruang dialog selebar-lebarnya agar RUU KUHP ini tidak sampai mengebiri kepada kebebasan sipil, tidak sampai mengebiri kepada kebebasan berpendapat, tidak sampai mengebiri di mempatkannya kebebasan pers, tapi RUU KUHP justru melindungi kebebasan sipil, tapi pada sisi lain juga memberikan tanggung jawab kepada otoritas negara untuk mensejahterakan warga negaranya. Jumpa lagi di Opini Budiman berikutnya.